perkembangan teknologi transportasi dan informasi tidak memperbolehkan orang tidak peduli dengan keluasan relasi. Apa yang terjadi pada belahan bumi yang jauh dapat dengan segera mempengaruhi situasi di sini sekarang. Pandemi COVID-19 mengajarkan kepada semua orang akan keluasan wawasan dan relasi antar umat manusia. Paus Fransiskus, salah seorang tokoh dunia saat ini, mengatakan bahwa salib bukanlah bendera untuk dikibarkan, tetapi sumber murni dari cara hidup baru. Orang percaya untuk tidak memandang siapapun sebagai musuh, tetapi semua orang sebagai saudara atau saudari. Sebagaimana diberitakan oleh berita1.com tanggal 15 September 2021, Paus Fransiskus melarang eksploitasi agama untuk kepentingan politik saat kunjungan di kota Prešov, Slovakia Timur. Seperti dilaporkan Reuters, Rabu 15 September 2021, pemimpin tertinggi agama Katolik itu mengatakan bahwa salib tidak boleh digunakan sebagai simbol politik. Satu pelajaran berharga dari perkataan Paus Fransiskus adalah kecenderungan untuk menyalahgunakan doktrin-doktrin agama bagi kepentingan mencapai kekuasaan yang justru memecah belah persaudaraan umat manusia. Dari perkataan Paus Fransiskus, salib seharusnya menjadi simbol persaudaraan umat manusia, bukan permusuhan. Salib merupakan simbol pemberontakan terhadap ketidakadilan dan penistaan terhadap harkat martabat hidup manusiawi. Dengan demikian, fenomena munculnya aliansi AUKUS yang diumumkan tanggal 15 September 2021 lalu haruslah ditanggapi secara hati-hati. Apakah ini menandakan semangat persaudaraan antar bangsa, ataukah justru sebaliknya? Sebagaimana kita ketahui bersama melalui pemberitaan, AUKUS merupakan aliansi 3 negara, yakni Australia, Inggris atau UK, dan Amerika Serikat, US. Aliansi 3 negara ini diberitakan berawal dari pengadaan 8 kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia. Kapal selam ini tentunya bukan kapal selam penelitian atau kepentingan non-militer. Pengadaan kapal selam militer bertenaga nuklir yang tentunya memiliki kemampuan serang yang mumpuni mengundang reaksi berbagai negara. Reaksi pertama tentu yang sangat berkepentingan. Sebagaimana diberitakan Kompas.com tanggal 15 September 2021, Prancis yang memiliki kontrak pengadaan kapal selam bertenaga mesin diesel dengan Australia segera menarik duta besarnya dari Australia dan Amerika Serikat. Ini merupakan protes keras Prancis terhadap kedua negara tersebut. Prancis melontarkan protes keras ini karena kemungkinan besar kontrak kerjasamanya dengan Australia dibatalkan. Namun apakah protes keras ini akan berujung pada pemutusan hubungan diplomatik Prancis dengan Australia dan Amerika Serikat? Selandia Baru tentunya memiliki kepentingan langsung. Sebagai bagian dari Five Eyes, Selandia Baru tetap mempertahankan kebijakan luar negerinya terkait kapal selam bertenaga nuklir. Sebagaimana diberitakan Medcom.id tanggal 16 September 2021, Selandia Baru tidak akan mencabut larangan selama puluhan tahun terhadap kapal bertenaga nuklir memasuki perairannya. Ini diutarakan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menyusul Australia yang meraih kesepakatan kapal selam nuklir bersama Inggris dan Amerika Serikat. Lalu bagaimana reaksi Tiongkok yang bersama Amerika Serikat selama ini mewarnai pemberitaan global? Sebagaimana diberitakan pikiranrakyat.com, media China Global Times yang dikelola pemerintah berasumsi bahwa aliansi AUKUS dapat menyebabkan serangan nuklir di Australia.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, mengatakan aliansi militer AUKUS sangat merusak perdamaian dan stabilitas regional, mengintensifkan perlombaan senjata, dan merusak perjanjian non-proliferasi senjata nuklir. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah tidak terpengaruh dengan kehadiran aliansi AUKUS ini? Bukankah Indonesia berbatasan langsung dengan Australia? Sebagaimana diberitakan antara news.com, Indonesia menyampaikan keprihatinan atas terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan menyusul terbentuknya aliansi AUKUS. Indonesia mementingkan komitmen Australia untuk terus memenuhi kewajibannya mengenai non-proliferasi nuklir, kata Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan resminya yang dirilis pada Jumat 17 September 2021 lalu. Lebih lanjut, Indonesia mendorong Australia untuk terus memenuhi kewajibannya untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan sesuai dengan Treaty of Amity and Cooperation. Indonesia mendorong Australia dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan secara damai. Dalam kaitan ini, Indonesia mementingkan penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982 dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan. Peristiwa yang tentu menyentuh negara-negara di Indo-Pasifik tersebut seharusnya tidak mengalihkan perhatian kita pada pandemi COVID-19. Kompas.com menulis penyebaran virus corona di dunia masih terus terjadi. Berdasarkan data dari Worldometers, Senin 20 September 2021 pagi, virus corona SARS-CoV-2 telah menginfeksi sebanyak 229.257.858 orang di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 205.878.920 orang telah dinyatakan sembuh dan sedikitnya 4.704.851 orang di seluruh dunia meninggal akibat SARS-CoV-2 tersebut. Amerika Serikat masih menjadi negara dengan angka kasus tertinggi sampai saat ini, disusul India dan Brasil. Grafik angka kasus harian COVID-19 di Indonesia menunjukkan tren penurunan. Kendati demikian, sebaran infeksi masih terus terjadi. Hingga Senin 20 September 2021 pagi, total kasus COVID-19 di Indonesia tercatat 4.190.763 kasus dan berada di urutan ke-13 negara dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak di dunia. Dari total kasus tersebut, 3.989.326 diantaranya dinyatakan sembuh. Sementara itu, angka virus corona di Indonesia telah menyebabkan 140.468 kematian. Hingga saat ini masih ada 60.969 kasus aktif di Indonesia. Meski angka kasus harian menurun, juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19, yakni Wiku Adhisa Smito, memperingatkan gelombang ketiga pandemi COVID-19 yang berpotensi terjadi di Indonesia. Kita harus waspada dan tetap disiplin protokol kesehatan agar kita tidak menyusul third wave atau lonjakan ketiga dalam beberapa bulan ke depan, kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden Selasa 14 September 2021. Diki Budiman dari Center for Environmental and Population Health Griffith University di Australia mengatakan, gelombang ketiga corona sangat mungkin terjadi. Hal ini karena adanya varian-varian yang terus berkembang, sementara mayoritas masyarakat Indonesia belum mempunyai imunitas untuk melawan virus atau tingkat vaksinasi yang masih cukup rendah.
Dalam artian imunitas itu dari vaksin, vaksinasi dosis penuh apapun vaksinnya. Ini kan 80%-an masyarakat masih rawan karena belum mendapatkan vaksin, kata Diki seperti diberitakan kompas.com Minggu 19 September 2021.